Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rianda Iza Aulia, dan di bawah ini adalah name saya. Kali ini saya akan memaparkan materi berupa yang berjudul Artificial Intelligence atau yang sering kita sebut dengan AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer dapat melakukan hal yang pada saat itu lebih baik dilakukan oleh manusia. Pada artificial intelligence, komputer dirancang untuk menjadi cerdas dan pintar, sehingga dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, dengan menirukan beberapa fungsi otak manusia seperti pengertian, bahasa, pengetahuan, pemikiran, penalaran, pemecahan masalah, bahkan sampai ke pengambilan keputusan. Pada artificial intelligence memungkinkan komputer bisa menerima pengetahuan melalui input manusia dan menggunakan pengetahuannya melalui simulasi, proses penalaran, dan berpikir manusia untuk memecahkan berbagai masalah. Walaupun tidak mungkin mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan meneliti seperti manusia, tetapi komputer dapat memperoleh pengetahuan yang dibutuhkannya melalui upaya yang diberikan oleh seorang pakar manusia. Dua bagian utama kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama adalah basis pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah motor inferensi atau inference engine, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman berkaitan dengan representasi dan duplikasi proses tersebut melalui mesin, misalnya komputer dan robot. Definisi kecerdasan buatan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, sistem yang dapat berpikir seperti manusia, thinking humanly. Yang kedua, sistem yang dapat bertingkah laku seperti manusia, acting humanly. Yang ketiga, sistem yang dapat berpikir secara rasional, thinking rationally. Yang keempat, sistem yang dapat bertingkah laku secara rasional, acting rationally. Tujuan dari artificial intelligence adalah membuat komputer agar lebih berguna dan mengerti prinsip-prinsip yang memungkinkan untuk menjadi cerdas. Prinsip-prinsip tersebut termasuk penggunaan struktur data di dalam representasi ilmu pengetahuan, algoritma-algoritma yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan, bahasa, beserta teknik-teknik pemrogramannya yang digunakan dalam implementasinya. Keuntungan AI dibanding kecerdasan alami. Yang pertama, lebih bersifat permanen. Kecerdasan buatan tidak akan berubah sepanjang sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Yang kedua, menawarkan kemudahan duplikasi dan penyebaran. Yang ketiga, konsisten dan menyeluruh. Yang keempat, dapat didokumentasikan. Yang kelima, dapat mengeksekusi tugas tersebut lebih cepat daripada manusia. Keuntungan kecerdasan alami dibanding kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang pertama, bersifat lebih kreatif. Kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia. Pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua, dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung, sementara AI harus mendapatkan masukan berupa simbol dan representasi. Yang ketiga, menggunakan fokus yang luas sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya, AI menggunakan fokus yang sempit. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi AI. Saya ucapkan terima kasih.